A few minutes later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Borugultom dengan NIM 8605960338, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dalam dunia akademik, kita sering kali langsung mempelajari sebuah ilmu tanpa menyadari landasan dasar yang menyangganya. Padahal, setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini tidak tumbuh begitu saja. Ada fondasi kokoh yang disebut filsafat ilmu. Hari ini, kita akan membedah 3 pilar utama yang membentuk dasar-dasar filsafat ilmu tersebut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana ketiganya saling berkaitan dalam menentukan keabsahan sebuah pengetahuan. Kita mulai dari pilar pertama, yaitu ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti ada. Maka, pertanyaan mendasar di sini adalah, apa yang ingin kita ketahui? Ontologi bekerja dengan cara menetapkan objek kajian ilmu dan mengupas hakikat dari realitas tersebut. Apakah objek itu bersifat fisik yang bisa kita sentuh? Atau bersifat abstrak seperti pikiran manusia? Tanpa batasan ontologis yang jelas, sebuah ilmu akan kehilangan fokusnya. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, ontologinya adalah manusia sebagai makhluk yang terus belajar dan berkembang. Jadi, ontologi adalah pijakan awal kita dalam menentukan apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan. Setelah kita mendapatkan objeknya, muncullah pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah yang disebut dengan epistemologi. Epistemologi adalah pilar yang membahas tentang metodologi dan proses ilmiah. Di sini kita belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data, melakukan eksperimen, hingga cara kita menguji kebenaran suatu teori. Apakah pengetahuan itu didapat melalui pengalaman indrawi atau melalui logika berpikir yang rasional? Epistemologi berfungsi sebagai sistem penjamin mutu, sehingga sebuah informasi tidak hanya menjadi sekedar opini, tetapi berubah menjadi pengetahuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilar terakhir yang tidak kalah penting adalah aksiologi. Jika dua pilar sebelumnya fokus pada proses dan objek, aksiologi justru bertanya, untuk apa ilmu itu digunakan? Aksiologi berkaitan erat dengan nilai, etika, dan moral. Di tahap ini, kita mempertimbangkan apakah sebuah ilmu membawa manfaat bagi kesejahteraan manusia atau justru potensi bahaya. Misalnya, teknologi otonomi secara epistemologi, ia sangat canggih. Namun, secara aksiologi, kita harus menentukan apakah ia akan digunakan untuk energi listrik atau untuk senjata pemusnah. Disinilah ilmu pengetahuan membutuhkan peraturan moral agar tetap selaras dengan kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, ketiga pilar ini bukanlah bagian yang terpisahkan, melainkan satu kesatuan sistem. Ontologi menyediakan bahan mentahnya, epistemologi merancang resep dan cara mengolahnya, dan aksiologi memastikan hasil masakannya bermanfaat dan bergizi bagi masyarakat. Tanpa keterkaitan ketiganya, bangunan ilmu pengetahuan tidak akan memiliki arah yang jelas. Semoga penjelasan singkat ini dapat memperdalam pemahaman kita mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. A few minutes later. Saya Nadia Borugultom. Terima kasih dan sampai jumpa.